Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu pendekatan sistem manajemen. Prosedur-prosedur yang seringkali diusulkan dalam menerapkan pendekatan sistem sangatlah bervariasi di dalam tahapan-tahapan metode ilmiahnya. Akan tetapi pada intinya dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Tahap pertama atau pernyataan tujuan. Di sini jelaslah makin kompleks. Suatu sistem akan lebih sulit untuk menentukan tujuannya. Ketika kita menentukan tujuan, kita sebenarnya menentukan sasaran yang ingin dicapai atau hasil yang diinginkan. Untuk menentukan apakah output yang dihasilkan sesuai dengan output yang diharapkan, maka tujuan harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur dan harus ditentukan kriteria kinerja. Tujuan dan kriteria harus spesifik, relevan, dan penting. 2. Tahap kedua atau sintesa. Dalam menerapkan pendekatan sistem, sintesa berarti mengombinasikan bagian-bagian atau elemen untuk membentuk satu kesatuan. Karena komponen dalam suatu sistem dapat dikelompokkan dengan berbagai cara, hasilnya akan berupa berbagai alternatif pemecahan masalah untuk mencapai tujuan. Sintesa dimulai dengan mengidentifikasi komponen-komponen atau sub-sub suatu sistem tertentu yang dipilih kaitannya satu sama lain dan keterbatasan yang dimiliki, baik oleh lingkungan atau oleh sistem itu sendiri. Selanjutnya kita merancang beberapa alternatif model sistem yang pada dasarnya merupakan proses untuk mengubah input atau output. 3. Tahap ketiga, evaluasi pendekatan sistem. Pada tahap ini menilai setiap sistem alternatif sistem secara terperinci untuk menilai kinerja dan menentukan sejauh mana sistem tersebut dapat memenuhi target yang ditentukan. 4. Pemilihan. Pada tahap keempat pendekatan sistem, kita melaksanakan pemilihan terakhir dari beberapa alternatif sistem berdasarkan pada hasil penilaian kita. Pada akhirnya, meskipun alternatif sistem tersebut dapat diuraikan, sistem tersebut tetap tidak dapat diperbandingkan dengan tepat. Hal ini disebabkan oleh jumlah karakteristik yang menjadi perhatian yang sangat banyak sehingga meningkatkan kompleksitas proses pemilihan. Suatu hal yang perlu didasari dalam proses pemilihan adalah bahwa suatu sistem apapun dalam proses pemilihan bahwa suatu sistem apapun akan menjadi sempurna dalam berbagai pertimbangan dan iri adalah hal yang tidak dikehendaki. Tahap kelima, penerapan. Pada tahap kelima yang juga merupakan tahap terakhir dalam pendekatan sistem adalah penerapan sistem. Ini merupakan arah di mana kita pada akhirnya akan menemukan sebaik atau seburuk apa sistem kita sebenarnya bekerja dalam mencapai tujuannya. C. Penggunaan konsep sistem. Dalam pengertian yang paling sederhana, konsep-konsep sistem memberikan kita pemikiran tentang manajemen. Konsep-konsep tersebut memberikan kerangka acuan untuk menilai akibat pengambilan keputusan manajemen. Organisasi perusahaan bukan saja merupakan contoh dari sebuah sistem dengan berbagai macam subsituasinya, akan tetapi organisasi perusahaan itu sendiri merupakan sebuah subsistem dari sistem yang lebih besar. Kekompleksannya sangat besar apabila manajer tidak berusaha menyederhanakannya. Akan tetapi dengan mengidentifikasi
subsistemnya atau seperti akuntansi, produksi, pendidikan, dan lain-lain. Hubungan di antara sistem atau hubungan horizontal dan antara subsistem dan sistem atau hubungan vertikal di dalam organisasi. Seorang manajer dapat mengetahui percabangan dari berbagai macam keputusannya. Dari semua uraian di atas tentang penggunaan konsep sistem dengan beberapa ide penerapan konsep sistem tersebut, McCall dan Miles dalam buku Azhar Susanto 2009 menyatakan bila ciri-ciri berikut dipenuhi, penerapan konsep sistem dapat memberikan banyak manfaat. Ciri-ciri tersebut adalah: 1. Sistem harus buatan manusia. 2. Komponen dari sistem harus memberikan adil dalam mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. 3. Sistem besar, khususnya bila dibuat dari sudut biasa. 4. Beberapa fungsi biasanya dilakukan dengan mesin, yang lainnya dilakukan dengan manusia. Seperti telah kita ketahui pada bagian sebelumnya bahwa konsep-konsep sistem dapat bermanfaat untuk membantu melaksanakan fungsi manajemen agar lebih efektif. Pernyataan ini dapat diterapkan saat kita menjalankan sistem apapun, baik itu sistem di departemen pendidikan, perusahaan, industri, ataupun bagian sistem informasi itu sendiri. Agar efektivitas suatu sistem dapat tercapai dengan baik, maka kita harus dapat mengendalikan dan mengarahkan sistem tersebut ke sasaran yang lebih ditempatkan. Untuk maksud ini, kita harus mengerti sistem tersebut dengan baik, supaya keputusan yang memadai untuk setiap langkah kegiatan yang diambil. Upaya dalam memahami suatu sistem, bahkan yang kompleks sekalipun, serta untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memberikan keputusan yang lebih baik, sehingga menjadi manajer yang lebih baik, disebut sebagai pendekatan sistem atau penerapan konsep sistem dalam proses pengambilan keputusan. Di siklus hidup sistem, tidak ada manusia yang terlepas dari sistem. Sistem terdapat di mana saja, dan manusia tidak bisa hidup tanpa sistem. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari sistem, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem sebagai produk. Sistem sebagai produk berarti sistem dapat dibuat dan dapat diperjualbelikan. 2. Sistem sebagai alat. Sistem sebagai alat berarti sistem tersebut digunakan oleh manajemen dalam mengoperasikan perusahaannya. 3. Sistem sebagai pola pikir. Pola pikir sistem digunakan dalam pendekatan sistem seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata maupun perilaku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.